Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini mari kita memulai hari kita dengan memuji nama Tuhan. Dia Sang Raja Surga. Kita akan pujikan pujian Mari Puji Raja Surga. Pujian ini digubah oleh seorang pendeta gereja Anglikan bernama Francis Henry Lyte. Semasa hidupnya, dia menderita penyakit pernafasan yang membuat dia harus bolak-balik dari negeri Inggris menuju ke Prancis Selatan atau ke Italia Utara. Dan sampai pada akhirnya, Francis Henry Lyte meninggal dunia. Karya-karyanya sampai saat ini masih banyak dinyanyikan oleh gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru dunia. Karya-karya seorang pendeta yang setia sampai akhir, walaupun tubuh lemah, walaupun tubuh tak berdaya, tetapi iman terus segar, percaya kepada Yesus sampai pada akhirnya. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Selamat pagi, pemirsa Hikmat Pagi. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Pagi ini kita akan mengikuti kegiatan Hikmat Pagi. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh baik Engkau Bapa. Kami mengucap syukur senantiasa karena berkah-Mu yang berkecukupan setiap hari kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Bapa, supaya kami dapat mengerti dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada hari ini adalah belas kasihan bukan persembahan. Bacaan firman diambil dari Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mark Dehan pernah menuliskan sesuatu yang menarik. Demikian, semua orang dapat berpartisipasi dalam olahraga, termasuk orang yang paling lemah sekalipun. Namun, hanya orang paling kuatlah yang dapat bertahan sebagai penonton. Menurut seorang ahli spesialis jantung, ketika saudara menjadi penonton dan bukan peserta olahraga, ada hal-hal yang meningkat dan menurun, yang semuanya itu buruk. Berat badan, tekanan darah, denyut jantung, kolesterol, dan kadar trigliserida meningkat. Sebaliknya, vitalitas, konsumsi oksigen, fleksibilitas, stamina, dan kekuatan tubuh menurun. Menjadi penonton dalam arena kehidupan Kristiani juga beresiko. Ada hal-hal yang meningkat dan menurun, tetapi semuanya itu juga buruk. Kritik, keputusasaan, kekecewaan, dan kejenuhan akan cenderung meningkat. Sebaliknya, kepekaan terhadap dosa dan
kepekaan terhadap kebutuhan sesama, serta kemampuan untuk menerima firman Allah justru menurun. Tidak ada yang dapat menggantikan saat Anda mengalami bermacam-macam pengalaman iman dan saat Anda menggunakan talenta yang diberikan Allah demi kepentingan orang lain. Sebuah analisa yang tajam dan benar yang diucapkan oleh Dehan, yang menegaskan bahwa sebagai pribadi atau gereja, kita semua tidak dipanggil untuk menjadi seorang penonton saja, melainkan kita semua dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Gereja sebagai bagian dari sebuah bangsa memiliki peran yang sangat strategis dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Gereja seharusnya memberikan sumbangsih yang nyata dalam ikut membangun dan menyejahterakan bangsanya. Gereja tidak hanya berfokus ke dalam, yaitu melayani, merawat anggota jemaat, mempercantik gedungnya, dan lain sebagainya, tetapi juga berkiprah keluar, memiliki kepekaan, belas kasihan, dan turut andil dalam permasalahan bangsa. Gereja mesti menghadirkan karya Kristus yang penuh belas kasih di tengah dunia, bagaikan seorang tabib bagi orang yang sakit. Gereja wajib menjadi mercusuar kasih Allah bagi mereka yang berdosa dan terhilang. Sayangnya, tidak sedikit gereja yang lebih fokus untuk membangun dirinya sendiri dan tidak peduli dengan tantangan bangsa yang tengah berlangsung. Saatnya sekarang, gereja-gereja memberikan perhatian dan prioritas dalam bersinergi membangun bangsa Indonesia tercinta. Belas kasihan, langkah awal berkontribusi bagi bangsa. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di bulan Agustus ini kami diingatkan melalui khotbah-khotbah, melalui renungan-renungan yang ada, bahwa kami tidak hanya dipanggil untuk berkarya di dalam gereja, tetapi kami juga dipanggil untuk berkarya di luar tembok gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Mampukan kami untuk peduli terhadap kondisi dan kebutuhan orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang membutuhkan uluran bantuan kami di dalam bidang pendidikan. Mampukan kami mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, ambil bagian dalam mengusahakan pendidikan yang baik bagi setiap orang yang ada di Indonesia ini. Kami secara khusus berdoa bagi Komisi Pendidikan GKI Karangsaru, mereka yang menyalurkan berkat Tuhan kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan. Kiranya Tuhan berkati Komisi Pendidikan GKI Karangsaru agar boleh membantu banyak orang, tidak melihat latar belakang orang, tetapi boleh melihat akan kebutuhan mereka untuk didukung, sehingga mereka boleh mendapatkan pendidikan yang layak, dan masa depan mereka pun boleh menjadi masa depan yang cerah. Kami mohon kiranya kami juga Kau mampukan untuk ambil bagian, memiliki kepedulian di dalam pengembangan pendidikan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh alam diterangi dan kegelapan sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang menjadikan
kepada